Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara lewat video khotbah. Kali ini kami akan menyampaikan firman Tuhan menjadi khotbah buat kita yang diambil nantinya dari kitab suci Alkitab, khususnya dari kitab Kejadian pasal yang kedua dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Sebelumnya, mari kita terima berkat penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Kejadian pasal 2, 18 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama-nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ibu bapak, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca dan mempelajari kitab Kejadian dalam Alkitab tidak sama dengan mempelajari buku ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Kitab Kejadian adalah sebuah kitab kesaksian, kesadaran iman yang dengan tegas menjelaskan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan. Kitab Kejadian ini disebut juga kitab Genesis atau permulaan atau awal segala sesuatu yang ada di ini. Maka untuk membaca dan mempelajarinya harus didasari pada keyakinan serta kepercayaan kepada Tuhan yang berada di atas segala-galanya. Ibu bapak, saudara-saudara, khusus tentang nats kita hari ini, diceritakan asal-usul manusia yang diciptakan Tuhan, tujuan penciptaan manusia, status serta hubungannya dengan binatang dan dengan hewan dan ciptaan lainnya. Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, yang artinya diambil dari tanah, dan menempatkan di Taman Eden, suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia supaya menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan ciptaan lainnya. Tuhan melihat ada sesuatu kekurangan besar pada manusia yang diciptakannya, yaitu manusia itu sendiri dan merasa kesepian. Walaupun manusia itu Tuhan beri kuasa untuk memimpin, mengatur ciptaan yang lainnya, bahkan nama hewan-hewan pun manusia yang membuatnya. Namun
Dari semua ciptaan itu, tak ada yang sepadan dengan manusia yang dapat menolong manusia dari kesendirian dan kesepiannya. Maka Tuhan pun menciptakan perempuan justru dari tulang rusuk laki-laki itu. Kemudian Tuhan memberikannya kepada Adam yang menjadi teman sepadan dengan Adam. Dengan demikian lengkaplah kehidupan laki-laki dengan kehadiran perempuan itu menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Lalu Adam pun berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Maka perempuan itu pun menjadi berarti diambil dari laki-laki. Dalam bahasa Batak disebut paropuani gabe jolmani bawei. Laki-laki berasal dari Tuhan yang menciptakan, perempuan berasal dari laki-laki, dan Tuhan juga yang menciptakan. Sehingga pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu adalah ciptaan Tuhan yang setara, satu level, satu derajat. Meskipun perempuan itu tercipta dari laki-laki, tetapi derajat mereka sama di hadapan Tuhan. Pengertian dan kesendirian dan kesepian dalam arti harafiah adalah tidak punya teman, alias seorang diri menyendiri. Menurut Tuhan, sendiri tidak baik bagi manusia itu sendiri. Itu adalah penderitaan. Maka manusia harus menyadari bahwa dia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam persekutuan dengan sesamanya. Pemahaman inilah yang menjadi embrio adanya perkawinan atau pernikahan. Pada saatnya laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ibu bapanya untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru melalui perkawinan tersebut. Dalam arti rohani, bahwa kesendirian itu adalah jauh dari Tuhan dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan pada hakikatnya dia selalu berada dalam penderitaan kekal. Sebab Tuhan sendiri pun tidak menghendaki manusia itu sendiri dan menyendiri, tidak punya teman dan jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini mengingatkan kita untuk selalu menyadari status kita sebagai ciptaan Tuhan di dalam kesetaraan dengan manusia yang lain yang berpribadi dan berkehendak. Tetapi kepribadian dan kehendak itu harus senantiasa terkontrol dalam kehendak Tuhan. Kita bertanggung jawab memelihara ciptaan yang lain secara bersama-sama. Menyadari hidup harus selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai menodai pernikahan kita dengan perceraian. Demikianlah dalam memahami kesetaraan laki-laki dengan perempuan akan tetap menuntun kita agar selalu saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi dalam Tuhan kita. Kesetaraan itu harus kita terjemahkan dalam pemenuhan kewajiban kita, mengimani Tuhan dengan setia di tengah pergaulan kita. Mestinya tetap terpelihara kebersamaan, menjauhkan kesendirian, sebab itu adalah penderitaan bagi kita. Jauhkanlah egoisme dan egosentris. Tapi marilah kita menjadi pionir-pionir kebersamaan di setiap gerak kehidupan kita, karena kita semua adalah setara di hadapan Tuhan. Dengan penampilan hidup yang menghargai sesamanya, maka kita telah bersaksi menjadi orang-orang yang setia, taat kepada firman Tuhan, senantiasa memelihara apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dengan demikian Tuhan dimuliakan dan kita berharap akan berkat anugerahnya. Semoga semuanya kita mendengarkan renungan ini boleh melakukannya menjadi kesaksian nyata di tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapa yang di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman yang telah menyapa kami, mengingatkan kami atas kesetaraan kami sesuai dengan ciptaan-Mu laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian kami harus selalu senantiasa saling mengasihi, saling menghargai,
dan memelihara kebersamaan di dalam Tuhan, guna mewujudkan suatu perbuatan yang baik, untuk memuliakan Tuhan dan membangun dunia yang Tuhan ciptakan ini. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu melaksanakan tuntunan dari firman-Mu yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.